Kemudian di sini ada kami membaca sebuah tuduhan lagi tentang aku. Aku hakiki itu dia. Aku itu siapa? Ini pertanyaan. Kalau saya mau bertanya lagi, ketika Anda bilang aku, Anda sendiri mengatakan dirinya aku atau saya. Anda punya kereta atau mobil, bilangnya milikku, anakku. Yang paling lucu adalah ketika kaki terpotong, Anda bilang itu kakiku. Ketika Anda bilang lagi jasadku, pikiranku, aku itu siapa? Saya nyatakan aku itu bukan Tuhan, titik. Jangan curiga ketika saya mengatakan ini kakiku, ini perutku, ini hatiku, ini pikiranku. Lalu Anda akan bercuriga bimbang mengatakan akunya itu aku Allah. Bukan. Yaitu aku ruh yang dihembuskan Allah ke dalam badan ini. Sehingga itulah aku yang sejati, yang fitrah, yang suci, yang harus kembali pulang kepada yang punya, yaitu Allah. Apa kata-kata ini salah? Mengatakan ruh saya pulang ke Allah, kembali ke Allah. Dan Allah memanggil kita, irji'i ila rabbiki, ila rabbiki. Kalimat irji'i, kami dipanggil Allah untuk meninggal dunia. Ila rabbiki, tidak boleh kepada ilallah yang lain. Apakah saya salah mengatakan ruh saya yang dihembuskan itu kembali kepada yang punya, ila rabbiki, kepada Tuhanmu kamu kembali. Pernyataan ini pernyataan bahasa yang biasa, tidak perlu dipersoalkan dan dibimbangkan. Jangan menggunakan dalil curiga atau kebimbangan sendiri. Yang ragu-ragu justru Anda, bukan saya. Setelah engkau meninggal, apakah engkau bisa boleh berkata aku? Mulut terkunci, sudah mati. Mata kita sudah tak boleh lihat. Telinga kita juga tak dengar. Yang boleh mengatakan aku adalah ruhnya sudah tak boleh lagi mengatakan itu. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah salah saya mengatakan ruhku sudah kembali ke Allah, sudah berada di sisi Allah? Nah, bukan aku adalah Allah. Tidak. Pernyataan itu adalah salah. Ustaz Abu Sangkar menyatakan diri bahwa yang sebenar naik ke langit ketika sholat. Ini tidak ada pernyataan, tak perlu dijawab. Ini mengada-ada, merusak-rusak hubungan kita. Temukan hati kita dengan hati kita, jangan merusak hati kita. Jangan bikin kata-kata yang sebenarnya saya penjelasan sudah jelas. Hanya soal bahasa saja. Mungkin barangkali bahasa kita mungkin berbeza. Satu, ketika sembahyang, meditasi, ya, juga menggunakan kata Tuhan, agama, itu agama Sangsekerta, bahasa Hindu itu. Ya, Tuhan pun bahasa Hindu. Ya, bukan bahasa Arab. Dan itulah yang mesti harus diluruskan soal bahasa, soal komunikasi bahasa, soal latihan-latihan kita yang dilanjutkan bahwa di sini bahwa yang naik ke langit ketika sholat, apa yang mau naik? Sudah kunyatakan Allah ada dekat. Untuk apa kami naik ke langit? Kenapa sulit-sulit naik ke langit? Bahkan dikatakan laisa inda rabbikum al-lail wan nahar. Bagi Allah tak perlu ada waktu. Bagi Allah tidak memerlukan waktu siang atau malam. Ia ada selama-lamanya abadi. Ia tidak tertutup oleh keadaan ini. Ia berada dengan nyata, hakiki. Kemudian dinyatakan lagi bahwa ilham dan kasyaf seolah-olah mereka yang sholat khusyuk setaraf dengan wali, karena yang layak untuk ilham dan kasyaf ini adalah untuk waliullah. Kasyaf terbukanya hijab, tidak membatu hatinya. Orang yang kasyaf ketika berzikir hatinya selalu mendapatkan ketenangan. Dikatakan bergetar hatinya. Orang yang membatu hatinya, yang tertutup hatinya tak akan bergetar hatinya sama sekali. Itu jelas sama sekali tidak akan terbuka. Kemudian kalau dikatakan bahwa dalam sholat
Di situ kita mengatakan Robbi firli, minta petunjuk pada Allah, warhamni, kemudian terusnya minta rezeki di situ. Makanya dikatakan mendapatkan petunjuk Allah. Yang paling aneh, orang berdoa, saya tanya, engkau minta apa? Aku minta petunjuk pada Allah. Ada yang dikatakan ada sholat duha, ada sholat hajat, semua minta petunjuk pada Allah. Nah, yang lucu, yang aneh, bahwa ketika berdoa dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Kenapa? Tertutup hatinya. Yang seharusnya doa itu tertangkap atau dikabulkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berlindung, banyak ilmu tapi tak manfaat. Bertumpuk saja macam ini, tak ada manfaat. Padahal ancamannya adalah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, punya hati tak khusyuk. Banyak orang khusyuk, hati tak khusyuk. Apa khusyuk itu? Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya nafsu yang tak bisa dikendalikan. Yang terakhir, doa-doanya tak pernah dikabulkan. Harusnya malu kita jadi orang alim. Malu kita sholat bertahun-tahun, sholatnya tak manfaat sama sekali. Betul kata Nabi, kam min qaimin hazuhu min qiyamih at-ta'abu wan nasab. Selanjutnya, melakukan stretching sebelum memulakan pelatihan sholat khusyuk. Pertanyaan yang paling bodoh buat saya. Kenapa saya bilang bodoh? Biarkan sholat itu dimulai dari niat takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Sebelum sholat mau lari boleh, mau tertawa boleh, mau menangis boleh, mau tidur pun boleh. Karena tidak berada di dalam sholat. Setelah sholat mau lari boleh, mau ke tandas boleh, silakan. Sholat dibatasi ini dari takbir sampai salam. Jadi ini pun memfitnah. Perkara-perkara begini menjadi soal kita akan menjadi gaduh. Harusnya tidak perlu seperti ini. Harusnya kita duduk dengan baik, bukan perkara ini jadi menyesatkan hanya sebuah tuduhan yang tidak sebenarnya. Yang hanya sebuah tuduhan yang hanya membuat gaduh, membuat hati rusak, membuat hati yang tidak pernah baik selama ini. Itulah yang dari kami, dari 17 poin tadi kita simpulkan. Terakhir adalah yang 17, maaf, menyampaikan sholat, menyamakan sholat laki-laki dan wanita. Saya tidak membuat hadis dan pernyataan tentang perbedaan sholat laki-laki dan wanita. Di dalam kaidah-kaidah fikih pun ada ikhtilafu ala ummati rahmah. Ada ikhtilaf. Saya hanya menjelaskan ada hadis yang untuk wanita. Ini hadisnya. Ada yang sholat untuk laki-laki macam ini. Tapi saya menjelaskan hadis ini ada yang menyatakan, bukan saya menyatakan, para ulama menyatakan sebagian. Kalau Imam Syafi'i ya sholat wanitanya macam ini, dimasukkannya tangannya ke dalam, kemudian pahanya dimasukkan lebih ya saya praktekkan waktu itu. Ada juga yang berpendapat hanya mengatakan seperti itu, bahwa laki dan perempuan atau wanita sama, tapi saya tidak mengatakan itu dari saya, tapi itu hanya mengatakan ada perbedaan. Yang terakhir, fitnah yang paling sempurna mengatakan bahwa Abu Sangkan anggota Arkom. Saya semakin tidak percaya terhadap orang yang mengaku alim tapi senang mendengarkan fitnah-fitnah itu, bahkan menyebarkannya. Luar biasa. Saya akhirnya tahu ada beberapa ulama yang memang takut pada Allah,
Mudah-mudahan guru-guru kami yang ada sekarang ini adalah orang bagian yang takut min khasyatillahi ta'ala. Kami bersedia kita berjumpa untuk mengadakan cross check kembali, dipikirkan kembali agar tidak salah menentukan hukum, menentukan kalimat-kalimat fatwa yang pertanggungjawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah. Allah yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang akhirnya berkembang. Dan demi Allah dan Rasulullah, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan al-khusu fis shalah apapun yang terjadi, dan saya bersedia fi sabilillah. Saya bersedia ruh saya, jiwa saya pertaruhkan mengembangkan dakwah ini sampai kapanpun, termasuk ajal menjemput kami. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas perkataan kami yang kurang baik, kurang sopan, atau kurang berakhlak. Sudi kiranya para tuan guru memaafkan kami apabila ada kesalahan kata atau komunikasi yang kurang berakhlak, dan itu ada kelemahan kami. Dan apabila ada kesalahan, mari kita saling memberikan informasi agar kita bisa menjadi lurus kembali dalam jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.